Kalau saya lihat berita hari ini hampir 80% ya Bang ya. Kasus di pengadilan memang kasusnya waris dan nggak selesai. Bahkan kalau dilihat hampir 70% tuh Bang, kaum muslimin ini nggak melek waris gitu. Penjagaan keluarga kita dari api neraka bukan hanya dari ibadah dan muamalah, tapi hal-hal setelahnya justru. Makanya ilmu waris ini dalam Islam disebutkan ada 3 pembahasan, bahwasanya ilmu ini disebutkan nisful ilmi, setengah dari ilmu. Kemudian ilmu waris ini disebutkan bahasanya itu ilmu yang dilupakan. Oke. Nah, dan yang ketiga, ilmu ini akan diangkat pertama kali dari dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warisku, konsultan waris terpercaya. Bersama saya Muslim, advokat konsultan hukum waris dan keluarga. Dan bersama saya ada Ustadz Siddiq Al-Hakim, praktisi terkait dengan waris. Mungkin dari para pendengar mengetahui berkenaan dengan sekolah waris Islam. Nah, ini ownernya Ustadz Siddiq gitu ya. Oke, pertama-tama perkenalan dulu ya kita ya. Jadi memang Warisku itu adalah sebuah konsultan, lebih kepada konsultan hukum, yang mana kita menyelesaikan persoalan-persoalan dari sisi waris ya, baik dari sisi waris Islam maupun waris perdata Barat, juga waris secara adat. Nah, mungkin pertama-tama pasti ada pertanyaan nih dari para pendengar Warisku gitu ya. Kenapa sih kita ambil bidang waris nih gitu? Padahal waris itu merupakan ya, kalau di Indonesia gitu ya, di adat ketimuran gitu, menjadi suatu hal yang tabu untuk dibahas seperti itu ya. Menjadi suatu hal yang tabu untuk dibahas. Nah, tapi di sini kita punya alasan khusus kenapa kita harus membahas berkenaan dengan waris gitu ya. Baik dari sisi kita memberikan konseling, konsultasi terhadap para orang-orang yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan waris, maupun kita menyelesaikan permasalahan itu baik di dalam pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau biasanya dikenal dengan mediasi seperti itu. Nah, di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas kenapa sih kita harus bahas waris. Itu dulu yang harus kita tahu, supaya tidak menjadi suatu asumsi liar bagi para pendengar podcast Warisku. Baik, sekarang sudah sama saya Ustadz Siddiq gitu ya, praktisi yang merupakan expert lah di bidang waris nih. Khususnya bidang waris Islam seperti itu. Nah, Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah. Oke. Ustadz, ngapain sih kita bahas-bahas waris nih? Sebenarnya nih kok orang-orang tuh pada takut bahas gitu. Kok kita bisa-bisanya nih bikin suatu produk konsultan hukum yang notabene fokus waris tuh. Kenapa ya Ustadz ya? Kira-kira kalau dari Ustadz bisa dijelasin nggak kenapa kita harus membahas nih terkait dengan waris ini? Oke, sebelumnya terima kasih Mas Muslim ya, Bang Muslim lah biar aman. Jadi ini insya Allah menjadi channel kita, teman-teman semuanya yang mau dengar, yang mau nambah ilmu ya Bang, nanti bisa dilihat di channel kita Warisku. Nanti mudah-mudahan ini menjadi salah satu tempat atau wadah kita belajar. Terutama teman-teman semuanya yang muslim ataupun yang non muslim ada keresahan tentang waris gitu, karena memang waris ini menjadi salah satu permasalahan Bang hari ini yang nggak akan selesai kalau orang tersebut nggak nyelesain gitu. Jadi memang Warisku ini saya, Bang Muslim dan ada tim, kita sama-sama bikin produk ininya badan hukumnya firma ya Bang ya. Badan hukumnya firma hukum yang mana memang kita menghususkan diri kita membahas waris Bang. Nah, kemarin Ana sama Bang Muslim memang udah sepakat bahwasanya
yuk Bang, kita bikin firma hukum yang memang kita bahas waris dan pendekatannya bukan hanya soal gugat menggugat gitu. Tapi bagaimana kita lebih humanis, lebih kekeluargaan. Kalau bisa nggak selesai dengan pengadilan, kenapa harus di pengadilan gitu ya Bang ya. Jadi karena kalau pengadilan ini waktunya panjang, kemudian biayanya juga panjang, kemudian juga pasti menguras waktu bahkan emosi gitu Bang. Karena kita tahu ya Bang ya, klien-klien Abang mungkin nanti kita ceritakan ya Bang ya, bagaimana perjuangan yang memang melewati masa-masa sulit lewat pengadilan gitu. Nanti mudah-mudahan di podcast-podcast yang lain teman-teman bisa simak. Tapi pada intinya Warisku ini hadir teman-teman semuanya, Ana, Bang Muslim dan dan tim di Warisku ini memfasilitasin teman-teman semuanya, para teman-teman semuanya yang memang ada resah dan ada tabu dan takut untuk membahas waris. Jadi kita ada 2 produk, yaitu ada produk halal dan legal. Jadi halal ini versi nanti syariatnya kita akan bahas pendekatan-pendekatan syariat. Kemudian legal ini ya tadi bagaimana kita tinggal di negara hukum, bagaimana kita kuatkan tadi yang syariat tadi dengan legal tadi. Nah, makanya mudah-mudahan Ana dan Bang Muslim serta tim bisa membantu teman-teman semuanya, terutama dalam permasalahan waris ini. Karena hampir kalau saya lihat berita hari ini hampir 80% ya Bang ya. Kasus di pengadilan memang kasusnya waris dan nggak selesai. Bahkan kalau dilihat hampir 70% tuh Bang, kaum muslimin ini nggak melek waris gitu. Karena membahas waris sama aja bahas aib keluarga katanya Bang. Oh, aib keluarga ya? Aib keluarga. Ya, aib keluarga. Terus katanya bahas waris ini sama dengan mecahin hubungan keluarga gitu. Terus bahkan yang ada klien kita masuk itu nanya bahwa saya benar nggak sih kalau bahas waris itu sama dengan kita ngancurin hubungan keluarga setelah kita bahasnya. Nah makanya di podcast hari ini kita bahas semuanya dan kita ya diskusi santai Bang ya. Diskusi santai. Nanti insya Allah dari sisi syariatnya, kemudian dari sisi legalnya kita akan bahas apa sih yang sebenarnya merasa resah dan merasa nggak enak hati, bahkan merasa was-was ya kalau bahas waris gitu. Oke Bang. Oke. Jadi pada prinsipnya sangat penting banget dan urgent banget nih ya. Orang-orang sebenarnya memahami berkenan dengan waris itu sendiri ya. Betul Ustaz, Bang, makanya. Kalau dari hukum legal ketika ada permasalahan waris nih Bang di keluarga, kira-kira kalau nggak dibahas permasalahannya gimana Bang? Bisa selesai lebih cepat apa lebih lama Bang? Jadi kalau pengalaman saya menangani kasus waris ya yang berasaskan kepada waris perdata barat seperti itu ya, hukum positif kita memang pada prinsipnya membahas waris yang ditunda-tunda itu selesainya lama Ustadz. Selesainya lama, kemudian rumit gitu ya, dan justru menurut saya inilah yang bikin keluarga makin tambah runyam nih gitu. Pengennya kan kayak orang itu nggak mau bahas waris dulu nih, nanti dulu deh, tanah masih merah bahasanya gitu saatnya. Tanah orang tua masih merah gitu. Udah bahas-bahas waris gitu kan. Tapi ada betulnya juga gitu. Ketika kita menunda-nunda untuk membahas waris dan semakin panjang, apalagi di pengalaman saya dalam menangani kasus, banyak juga yang sampai 3-4 generasi itu tidak terselesaikan. Seperti itu. Sehingga memang sangat urgent banget, bener kata Ustadz Siddiq tadi gitu ya. Nah, gini Ustadz Siddiq, sebenarnya kalau secara prinsipil apa alasan seberapa gede sih gitu loh permasalahan waris ini sampai kita harus khusus membahas gitu Ustadz Siddiq. Kira-kira kalau mungkin dalam Islam perspektifnya seperti apa sih waris ini gitu? Sebenarnya sih kalau dibahas Bang panjang banget ya. Cuma yang perlu dipahami bahwasanya waris ini bukan satu permasalahan yang tabu ya Bang ya. Jadi kalau Abang dari sudut pandang legal, yang mana memang bahasanya kalau Abang ini kan udah memang
yuk kita bahas, kita gugat gitu. Dan nanti dari keterangan itu baru dapat oh ternyata 3 generasi, 4 generasi Betul. gitu. Nah, kalau saya pribadi memang melihat bahwasanya ini sangat penting tadi dalam prinsip kalau kita muslim ya. Kalau kita muslim itu kita diminta untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Oke. Mungkin hari ini banyak keluarga yang ngajarin anaknya untuk ibadah dan muamalah yang baik. Oke. Tapi klien hari ini Bang, ini saya dapetin ya. Saya nggak bahas apa maksudnya. Saya nggak memungkiri dia rajin sholat, baik muamalahnya. Tapi ketika dia rajin sholat, baik muamalahnya, tapi ketika pembahasan waris malah justru dia menjadi orang yang paling buruk gitu. Oke. Makanya dari rangkuman tadi ketemu berapa banyak klien bahwasanya memang bahas waris itu yang paling penting tadi prinsip tadi dia memang bagus dalam segi ibadah, muamalah dan dia memang orang yang baik dan mengerti dan faham ketika dijelaskan permasalahan waris tadi. Baik. Gitu. Karena memang penjagaan keluarga kita dari api neraka bukan hanya dari ibadah dan muamalah tapi hal-hal setelahnya justru. Makanya ilmu waris ini dalam Islam disebutkan ada 3 pembahasan bahwasanya ilmu ini disebutkan nisful ilmi, setengah dari ilmu. Kemudian ilmu waris ini disebutkan bahasanya itu ilmu yang dilupakan. Oke. Nah, dan yang ketiga ilmu ini akan diangkat pertama kali dari dunia ini. Nah, kenapa dinamakan nisful ilmi atau setengah ilmu ini? Karena setengah kehidupan kita baik itu jual beli misalnya Bang ya, hibah, misalnya nanti pengucapan wasiat dan lain sebagainya dibahas di kehidupan kita nih masih hidup. Oke. Nah, ternyata setengahnya ini dibahas setelah mati. Makanya dibahas dengan ilmu waris. Makanya bahasa waris itu dalam Islam bukan pemberian, tapi harta peninggalan. Harta peninggalan. Jadi kalau udah ditinggalin maka harus dibagikan. Oke. Nah, ini prinsipnya dasarnya. Makanya hari ini kalau ada yang meninggal, ya mau nggak mau otomatis dia harus melaksanakan namanya pembagian waris. Nah, nanti masalah teknisnya bisa dibicarakan. Nah, kemudian kenapa ilmu ini tadi yang kedua disebutkan ilmu yunsa gitu, ilmu yang dilupakan. Karena hari ini banyak orang-orang yang dalam bahasa ya tanda kutip mereka merasakan keadilan itu dari sisi mereka gitu. Ya udah deh kalau ada yang meninggal ya udah bagi rata aja, ya udah kesepakatan aja, ya udah ini aja gitu. Padahal kalau dalam landasan Islam kita seorang muslim, teman-teman semuanya, yang paling utama ketika ada yang wafat adalah bagaimana setiap ahli waris di dalam keluarga tersebut mengetahui nilainya, bagiannya. Nah, sifat waris ini atau asas waris ini adalah ijbari. Ijbari ini otomatis gitu. Nah, kalau otomatis ini berarti mau nggak mau bagiannya dan jumlahnya itu sudah bukan manusia lagi yang menentukan. Ini udah ketentuan Allah nih gitu. Nah, ini banyak yang dilupakan. Makanya mereka bilangnya ya kita udah apa nih bahasanya udah ikhlas kok, udah ridho. Padahal kalau saya analogikan ridho itu sama aja kayak gini ya Bang ya, maaf ya, kita datang ke tempat tempat karaoke atau tempat yang perempuan nakal. Itu kan di situ asasnya ridho. Ya kan? Iya kan? Ridho nggak Bang? Mas nanti datang lagi Mas ya gitu. Nah, karena apa? Karena dia udah dibayar ridho kan. Nah terus ya orang yang perempuan itu dapat duit, terus yang laki-laki ngasih duit. Nah, itu ridho. Nah, makanya sampai sedalam itu sebenarnya. Makanya bukan asas ridho. Ridho itu bukan di depan, tapi ridho itu nanti di belakang. Makanya yang kita bicarakan ya Bang di warisku itu bagaimana kita nilainya dulu nih. Nah, nanti baru dari nilai ridho tuh gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga nih, kenapa disebutkan ini ilmu yang akan diangkat. Jadi bukan ilmu akidah, bukan ilmu yang lain-lain, tapi ilmu faraid ini. Jadi kalau warisku masih hadir ya Bang, insya Allah kiamat nggak akan ini ya Bang, nggak akan terjadi nih. Gimana jadi, bisa apa tuh kaitannya sama kiamat apa tuh Ustaz tuh? Jadi bahasanya kalau kita muslim
bahwasanya nanti di akhir zaman tadi ada orang bertikai, nggak ada yang misahin bang. Makanya warisku nih jangan sampai tutup nih biar kiamat nggak gitu. Jadi kita usahakan mudah-mudahan ya walau alam kita umurnya sampai kapan, tapi mau nggak mau suka nggak suka dari generasi dahulu sampai sekarang ada orang-orang yang jagain ilmu waris ini bang. Ya karena soal masalah ilmu tadi legal dah, perdata, kemudian KHI, adat itu memang aturan yang ada di Indonesia. Tapi secara prinsip agama yang membahas waris itu hanya Islam bang. Gitu. Karena kalau non Muslim misalnya atau orang-orang non Muslim bahas tentang waris, ya karena nggak ada aturannya begitu. Nah yang ada aturannya cuma Islam bang. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, asas kewarisan adalah otomatis bang. Ya otomatis terjadi. Ya kan bang. Makanya kalau kalau dilihat ya, kalau dari perdata ataupun KHI ataupun adat kan asasnya bukan otomatis, jadi kesukaan sekeluarga atau klien kan bang ya gitu. Tapi kalau dia Muslim, memang karena mayoritas kita di sini Muslim tadi, makanya bang coba kita edukasi waris itu suka nggak suka wajib dibagi gitu. Gitu. Itu pandangan aneh bang ya, pandangan saya bang ya. Jadi sampai segitu urgentnya ya, sampai tadi bisa nunda kiamat lah bahasanya gitu ya. Dan mekanismenya ijbari, otomatis gitu ya. Paksaan ini. Paksaan gitu ya. Jadi walaupun dalam bahasanya kita belajar ilmu waris itu fardu kifayah gitu. Maksudnya orang yang udah ada yang belajar nih keluar dari ya udah sudah, tapi penerapannya orang nerapin ilmu waris itu wajib kalau dia Muslim. Nah, makanya bang Muslim pasti Muslim bang ya. Muslim lah. Jadi mau nggak mau otomatis gitu loh. Otomatis pasti dipaksa, tadi asas waris itu pasti akan terjadi. Makanya kalau hari ini ya bang ya ada orang-orang Muslim lagi misalnya dia nunda, maka yang terjadi tadi akan kejadian keluarganya tadi pertama sengketa tadi. Sengketa itu nanti banyak pendalamannya, ada di sana trauma, ada di sana misalnya saling suuzon. Padahal mah kan cuma kalau ada yang wafat dudukin gitu. Nah makanya warisku ini bang mudah-mudahan jadi fasilitas ya bang ya, fasilitator buat orang-orang Muslim di Indonesia khususnya, ataupun orang-orang non Muslim mau diselesaikan secara legalnya tadi bang. Insya Allah kita siap dan mudah-mudahan ini jadi fasilitas utama. Nah, jadi teman-teman jangan pernah takut bahas waris bang. Kalau itu saya bilang jangan pernah takut bahas waris gitu. Ya, jadi memang salah satu tantangan dari warisku nih, dari kita nih merubah paradigma ya, quote and quote, bahwa bahas waris tuh tabu gitu. Ketabuan waris inilah sebenarnya yang menjadi tantangan kita untuk supaya paradigma itu tidak melekat gitu ya, tidak melekat, dan memang kondisinya justru membahas waris lebih awal, lebih cepat itu dapat mempererat tali persaudaraan gitu ya. Betul bang, betul. Sudah dijelaskan panjang lebar sama Ustadz Siddiq ya. Jadi memang justru kalau kita menunda-nunda gitu ya dan terlalu takut gitu membahas waris, ya akan lebih panjang lagi Ustadz ya. Dan memang itu permasalahan-permasalahan itu memang saya pernah ngalamin juga di kasus-kasus saya gitu Ustadz ya. Nah sekarang begini Ustadz, jadi sebetulnya kalau berkenaan dengan yang namanya ketabuan waris ini sendiri Ustadz, kalau menurut Ustadz untuk kondisi existing nih, pengalaman-pengalaman Ustadz nih gitu ya, itu udah nempel banget sih gitu kan, kayak bahas waris tuh, wah lu anak kurang ajar, anak durhaka gitu kan bahasanya kan gitu. Gimana tuh Ustadz tuh kira-kira? Jadi kebanyakan ya bang klien masuk nih kan kalau saya itu lebih banyak menyelesaikan tadi karena memang nggak punya legal hukumnya gitu, karena memang bukan background hukum, tapi cuma insya Allah lagi belajar nih bang, lagi belajar, mudah-mudahan punya legal standing yang pas, karena sempat dibilang mas-mas bang, mas-mas ngurusin waris. Iya. Gara-gara apa ya, padahal kita benar minta haknya orang
yang harus mereka berikan gitu. Jadi kadang-kadang yang dikedepankan sama sama orang-orang nih hari ini, mereka lebih mengedepankan tadi rasa suuzon tadi itu Bang. Suuzon tadi, maka akan timbul tadi was-was, buruk sangka gitu. Terus hal-hal kejiwaan lainnya itu akan timbul. Jadi main ya udah mutusin sendiri gitu. Padahal kalau dia muslim sudah jelas otomatis ya Bang. Nilainya sudah jelas, bagiannya sudah jelas. Nah, kalau dia non muslim tinggal dilihat nanti. Dia mau pakai sudut pandang apa nih Bang, ya kan? Kalau legal atau dia adat. Nah, adat juga bermacam-macam ya Bang. Ada berapa adat Bang? Wah, adat puluhan lah. Banyak di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ya, dan itu menjadi legal juga kan Bang, di sebagai legal yang kuat lah itu buat orang-orang gitu. Makanya menurut saya Bang, hari ini kalau mau bahas waris jangan tabu, dan mau bahas waris itu wajib banget kita harus manggil atau kita harus nyari orang-orang yang bisa netral gitu Bang. Nah, ya contohnya di warisku ya. Di warisku. Insya Allah kita punya produk dari produk halal legal ada ya Bang ya. Kemudian dari konsultasi, mediasi, pendampingan sampai litigasi kita punya ya Bang ya. Betul. Nah, jadi nanti kalau udah bahasnya pendampingan sampai litigasi Bang Muslim nih yang turun nih. Tapi kalau konsultasi dan mediasi mungkin Anda masih bisa tipis-tipis gitu. Ya kan, kalau dia mau dibahas secara syariat. Tapi kalau secara KHI atau secara legal ya Anda serahkan ke Bang Muslim. Gitu. Oke, jadi tadi sudah disampaikan sama Ustadz Siddiq ya, berkenaan dengan waris tidak perlu ragu-ragu, karena di warisku ini menunya udah banyak banget ya, paket komplit ya. Mediasi ada, di luar pengadilan kita layanin gitu ya, di dalam pengadilan pun kita layanin. Tapi pada prinsipnya warisku menjunjung tinggi persaudaraan yang kuat gitu ya. Jadi kalau ada masalah bukan malah kompor-komporin nih gitu, tapi kita akan lebih kepada mempererat persatuan dari keluarga itu sendiri. Makanya itu jangan takut untuk membahas terkait dengan waris. Seperti itu ya. Oke, Ustadz, gini, anggaplah nih para pendengar kita di di konten kita ini, konten podcast ini, mereka ternyata waris itu penting ya. Kayaknya boleh nih bahas nih. Tapi mulainya gimana ya gitu. Kira-kira ada nggak Ustadz cara yang santun gitu kalau selama ini pengalaman Ustadz kira-kira gitu untuk membahas ini sama keluarga gitu. Jadi kalau berdasarkan di lapangan, jadi yang memang harus diedukasi pertama kali adalah keluarga tadi. Jadi bagaimana pendekatan keluarga ini lebih utama. Jadi karena gini Bang, kadang mereka pengen diselesaikan baik itu secara legal, secara KHI, secara adat ataupun pakai hukum syariat tadi. Tapi kalau keluarganya nggak diedukasi sama aja. Karena tadi kembali kepada hukum legal itu hanya menurut Bang, menurut saya itu hanya soal gugat menggugat Bang. Gugat menggugat. Iya, kalau dia Muslim dia pakai KHI nanti ke pengadilan agama. Kalau dia non Muslim biasanya ke pengadilan negeri gitu. Cuma tadi kembali lagi Bang, sebenarnya bisa nggak kalau non Muslim atau Muslim bahas secara kekeluargaan? Bisa banget. Tinggal tadi kalau dia Muslim bahasanya dia jelasin ke keluarga, dia kumpulkan keluarga besar, dia ngelakuin pendekatan satu orang satu, dijelasin, dikasih pengertian bahwasanya harta yang kita dapatkan ini amanah, ya kan? Dan harta yang harta orang yang wafat itu bukan harta pemberian tapi harta peninggalan. Jadi kalau meninggalan harus diberikan kan. Nah, jadi bukan harta pemberian yang harus diberikan suka-suka sama orang yang masih hidup, enggak, tapi ini harta peninggalan yang harus diberikan sesuai dengan tadi ketentuan. Kalau non muslim gimana? Kalau non muslim ya tinggal jelas aja Bang. Kumpulin keluarga, pendekatan gitu. Paling kalau non muslim Bang, memang harus ada pendampingan hukum. Hukum. Karena kalau muslim jelas ya, dia udah diikat dengan agamanya dan itu ketentuannya antara surga dan neraka gitu, ya kan. Makanya kalau non muslim harus ada pendekatan hukum agar tidak terjadi
ribut dan sebagainya. Oke. Nah, makanya tadi hal utama adalah keluarga Bang. Bener nggak Bang? Kalau di legal biasanya Bang gimana Bang pendekatannya Bang? Iya sama sih, lebih kepada pendekatan secara kekeluargaan gitu ya. Sehingga apa yang menjadi penyelesaian ini, karena sebenarnya masalah waris ini kan sesuatu hal yang sebenarnya bisa diselesaikan. Ya. Bukan sesuatu yang nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya, betul, nggak ada ujungnya gitu ya. Hanya saja memang ya balik lagi ya, ketabuhan itu memang membuat beberapa kasus waris hampir menemui jalan buntu, Ustaz. Sama ego Bang, biasanya ego. Sama ego, betul sekali. Mau dia muslim apa enggak, ego itu utama Bang. Makanya menurut Ana, mau dia pakai selesaiin apa cara apapun, harus ego tuh dikedepanin dan dia harus siap terima gitu. Betul. Nah kalau dia muslim kan nanti ada konsep harta itu berkah, harta ini cocok untuk benar, untuk keluarganya yang tepat gitu. Betul. Cuma tadi masalah ke keluarga, kemudian ego tadi. Kadang mereka bahasanya gue ini orang kaya, ngapain gue bahas-bahas waris? Nanti kalau lu butuh baru lu ngajakin ribut adik-adik lo gitu. Padahal mah mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia strata S1, S2, S3, mau dia anak durhaka, mau dia apapun, harus dibahas Bang. Harus dibahas, wajib. Dan yang di Indonesia hari ini Bang, mungkin nanti dari sudut pandang Abang, klien-klien itu biasanya permasalahannya adalah mereka belum menetapkan siapa ahli warisnya. Ya kan Bang? Karena belum penetapan ini teman-teman semuanya biasanya ya asal obrolan aja. Nah setelah obrolan nggak ada penetapan ditulis, akad apa dan sebagainya. Nggak taunya abis itu mati juga yang netapin, yang ngobrolin gitu. Jadi hanya katanya gitu. Jadi kalau dari sudut pandang Ana biasanya Bang, yang paling urgent adalah bagaimana setiap keluarga hari ini kalau ada yang meninggal netapin dulu. Oke. Nah kalau nanti biasanya di Abang kan pasti dicari dulu, ditanya siapa yang meninggal sama. Ane juga biasanya gitu Bang. Ane pasti nyari-nyari dulu nih dari mana gitu. Sudut pandangnya apa nih? Kenapa ini hartanya bagaimana? Ini hartanya dari mana? Ini harta siapa? Nah itu detail. Baru nanti ditetapin. Nah kalau udah ditetapin ya Bang, ya itu bisa nanti. Kalau Anda pribadi, kalau memang hartanya banyak ya Bang, itu bisa ke notaris langsung penetapan satu gitu. Ini punya sampean, ini punya kamu, ini punya lo gitu. Nah ini penetapannya jelas gitu. Tapi kalau hartanya satu-satunya aja, ya udah Bang, penetapannya pengadilan aja jadi harta bersama misalnya gitu. Jadi nanti teknisnya bisa dilihat. Tapi tadi Bang, paling utama adalah bahas waris. Nggak tabu ya Bang ya? Iya benar, waris-waris itu nggak tabu. Dan yang kekala penting Ustadz nih, menurut Ustadz nih kira-kira ya, sebenarnya waris itu ribet gak sih gitu? Pembagian waris itu apakah rumit atau sebenarnya gampang kok gitu? Sebenarnya kalau dibilang rumit nggak rumit, kalau dibilang gampang juga nggak gampang. Ya kalau rumit itu sebenarnya yang buat rumit ya orang yang itu sendiri. Orangnya sendiri. Kalau nggak gampang ya karena orang itu sendiri menurut saya Bang. Karena tahu sendiri Bang. Mungkin ya Bang ya, kalau dari Abang nih, dari sudut pandang Abang kan, kalau Abang sebagai kuasa hukum nih biasanya Abang pasti ngebelain kuasa hukum itu. Gitu. Belain klien kita lah. Ya belain kita. Kalau Anda pribadi enggak Bang. Jadi Ana pasti melihat sudut pandang dan kebanyakan ya Bang, klien yang datang ke kita tuh memang klien yang benar gitu. Maksudnya klien benar dan apa yang disampaikan dia datanya apa adanya, baru nanti ngobrol keluarga di situ ya udah. Biasanya akan selesai gitu. Klien terzolimi Ustaz ya? Iya biasanya kalau klien terzolimi dan benar apa adanya gitu Bang. Jadi dan di situ juga Ana pribadi selalu menyampaikan, Bapak, Ibu, saya nggak membela siapa-siapa gitu. Yang saya bela adalah syariat nih, gitu. Nilainya begini, ininya begini. Jadi ini yang saya bela gitu. Jadi Bapak Ibunya ya bahasa saya bodoh amat lah gitu lah. Ya itu kalau benar datanya alhamdulillah, dan saya akan sampaikan ini benar, ini enggak begitu. Karena memang tugas kita menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sama Allah tadi Bang. Oke. Gitu. Nah ini makanya Bang kita bahas waris sebenarnya nggak menjadi hal yang tabu, dan bahas waris itu
hal yang mudah sebenarnya, tinggal mau apa enggak. Ya, betul. Mau apa enggak dan mau selesai kapan gitu. Ya. Dan kadang kalau udah urusannya aduh berantem, ya Bang, Ya. udah males. Ya. Kecuali memang Abang bawa kuasa hukum, misalnya ada klien, ada klien bawa kuasa hukum. Nah, itu sama-sama perang dah itu ya Bang. Iya. Karena kita lihat ya Bang ya, kasus-kasus hari ini nggak banyak orang berantem, orang perang ya Bang, bahkan sampai bunuh-bunuhan tuh karena waris ya Bang ya. Banyak berita-berita, cuma hari ini belum banyak ya, cuma banyaknya nih masalah perceraian, tapi masalah pembagian waris ada yang bahkan bunuh diri kemarin. Tadi saya baca beberapa berita lama gitu. Oh ternyata banyak ya gitu kasus-kasus waris yang akibatnya fatal karena tadi dia mengedepankan ego dan pikirannya gitu Bang. Padahal kan ditumpahin aja ke keluarga, didiskusikan, diobrolin mana yang ini. Jadi kalau udah gondok aja gitu Bang. Selesai kan kalau kumpul kan. Gitu. Atau kalau mau gugat ya gugat aja sekalian gitu. Toh kalau gugat pasti nanti kembali lagi ke keluarga, ini maunya gimana. Gitu. Kalau emang udah nggak selesai, pernah nggak Bang dapetin kasus nggak selesai? Pernah sih, ada kasus-kasus nggak selesai. Jadi berarti perang dingin ya? Perang dingin, benar. Jadi memang gini Stat, salah satu mudorot kita tidak segera membahas waris adalah sebenarnya ada sifat jelek manusia yang sering saya lihat ketika ada kasus waris ya. Awal-awal dia kayak nggak peduli nih masalah waris. Apaan masalah waris? Gue punya duit. Gue masih bisa hidup lah gitu kan. Ternyata pas nggak punya duit cari-cari Stat. Sebenarnya kan jadinya ketidakpedulian itu. Itu nilainya berapa Bang? Nilai asetnya berapa itu? Wah itu bisa miliaran itu nilai asetnya. Kalau yang begitu biasanya miliaran. Iya. Kalau ratusan juta enggak kayaknya. Enggak, makanya sebenarnya salah satu yang kejelekan daripada kita tidak membahas waris segera adalah itu tadi gitu. Memang seolah-olah kita tidak membutuhkannya sebenarnya. Ada juga tadi kan takut bahas waris. Ada juga yang bodo amat gitu kan, gue nggak peduli gitu. Tahu-tahu permasalahan itu ada ketika sudah turun generasi. Iya betul. Dia tahu ternyata di suatu daerah ada tanah luas, ini ternyata punya kakek saya. Ini ada hak saya di sini, diperebutkan dan sebagainya. Iya benar. Itu sering terjadi Ustadz. Jadi memang saya kenapa di sini sama Ustadz Siddiq sama-sama kita punya visi misi yang sama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan waris adalah salah satunya itu. Menghindari ketabuan gitu ya, menghindari ketidakpedulian gitu yang bisa merusak daripada diri sendiri dan juga keluarga seperti itu. Gitu Ustadz. Oke, baik Ustadz, mungkin untuk pembahasan podcast hari ini kita sudah cukup ya Ustadz ya. Berarti. Sudah banyak yang kita sampaikan bahwa kenapa sih saya dan Ustadz Siddiq ini kita membuka pelayanan konsultan waris gitu ya, kemudian membuka pelayanan pendampingan hukum waris gitu ya, karena tadi kita mau supaya masyarakat ini melek waris gitu ya, menghindari ketabuan, ketidakpedulian terhadap waris yang bisa merusak hubungan silaturahmi itu. Satu lagi, ya insya Allah bisa menunda kiamat ya Ustadz ya. Seperti Bang, itu ya. Insya Allah ketemu di podcast selanjutnya ya Bang. Insya Allah ketemu di podcast selanjutnya. Kami undur diri, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisku, konsultan waris terpercaya. Terima kasih.